menginformasikan hasil proyek kami yang bertema Sistem Monitoring Energi Smart Energy Monitoring System. Jadi sebelum menjelaskan proyeknya, izin kami memperkenalkan diri sendiri dan bagian yang dipegang. Mulai dari kanan. Selanjutnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Oliver Kevin Siregar dengan NIM 2024-320998 yang bertanggung jawab pemegang PKN. Saya Mutiara Ansri dengan NIM 2024-32082 memegang MD1. Saya Kemas Muhammad Sekolah dengan NIM 2024-32097 yang merangkai komponen hardware. Saya Alialina Ramadhani dengan NIM 2024-32083 bertanggung jawab untuk memegang bagian embedded. Saya Zahra Tulani Amril dengan NIM 2024-32085 memegang front-end. Oke, jadi sekian perkenalkannya. Jadi masuk aja ke penjelasan proyek kami. Pada proyek kami, studi kasus yang kami ambil adalah penerapan sistem pada ruang tamu atau ruang kerja di sebuah rumah. Seringkali ketika cuaca sedang panas atau jumlah penghuni dalam ruangan bertambah, suhu ruangan itu meningkat sehingga pengguna harus menyalakan kipas secara manual. Selain itu, pengguna juga tidak mengetahui berapa besar konsumsi energi listrik yang digunakan oleh kipas selama beroperasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami membuat sebuah sistem Smart Energy Monitoring System berbasis Internet of Things. Cara kerjanya, sensor DHT11 akan memantau suhu ruangan secara terus-menerus. Ketika suhu mencapai atau melebihi 30 derajat Celcius, ESP32 akan mengaktifkan relay sehingga motor DC yang berfungsi sebagai simulasi kipas akan menyala secara otomatis. Pada saat kipas bekerja, sensor ACS 712 akan membaca arus listrik yang mengalir ke motor. Data arus tersebut kemudian diproses oleh ESP32 untuk mengetahui daya listrik yang digunakan oleh kipas. Seluruh informasi seperti suhu, kelembapan, arus, daya, dan status kipas akan ditampilkan pada LCD serta dikirimkan ke dashboard website menggunakan MQTT, sehingga pengguna dapat memonitor kondisi ruangan dan konsumsi energi secara real-time dari mana saja. Selain bekerja secara otomatis, berdasarkan suhu, pengguna juga dapat mengontrol kipas secara manual melalui dashboard website apabila diperlukan. Dengan adanya sistem ini, pengguna tidak hanya memperoleh kenyamanan karena kipas dapat menyala secara otomatis saat suhu meningkat, tetapi juga dapat mengetahui konsumsi energi listrik yang digunakan, sehingga penggunaan listrik menjadi lebih efektif dan efisien. Di sini saya akan menjelaskan untuk pengimplementasian IoT node berbasis ESP32 yang mampu membaca minimal 2 sensor dan mengendalikan minimal 2 aktuator menggunakan komunikasi MQTT publish dan subscribe. Di sini awalnya terdapat library di mana include Wi-Fi itu digunakan untuk menyambungkan ESP32 ke internet, PubSub client untuk komunikasi MQTT, DHT untuk membaca sensor DHT11, dan Liquid Crystal untuk mengontrol LCD-nya. Lalu terdapat pendeklarasian PIN. Di sini digunakan untuk konfigurasi PIN yang terdapat di ESP32 dimulai dari DHT11 yang dihubungkan ke GPO 4, ACS, dan relay, lalu sedangkan LED-nya itu digunakan untuk mengetahui kondisi sistem. Lalu terdapat konfigurasi MQTT di mana dideklarasikan dari bagian konfigurasi MQTT server itu digunakan untuk mengkonfigurasi koneksi Wi-Fi dan MQTT brokernya sehingga ESP32 dapat melakukan komunikasi secara publish dan subscribe. Lalu untuk fungsi publish sendiri dideklarasikan dengan klien publish. Di sini di sini tuh proses untuk publish yaitu ketika ESP32 mengirimkan data sensor berupa suhu, kelembapan, arus, daya, ataupun status relay ke MQTT brokernya. Lalu untuk fungsi callback itu di sini berfungsi untuk menerima data dari MQTT broker ketika ESP32 menerima payload on relay ketika akan diaktifkan, atau sebaliknya jika menerima off maka relay akan dimatikan. Ini adalah proses subscribe. Untuk loop pembacaan sensornya itu sendiri mulai dari float temperature, float humidity, dan analog rate itu untuk membaca data dari sensor DHT11 dan ACS, kemudian mengolah data tersebut sebelum dikirimkan ke LCD dan dikirim ke MQTT brokernya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari sistem backend kami. Nah, yang dimana itu di sini tuh backend ini dibangunkan untuk
kami bangun memakai Python dan Fast API yang dimana ini langsung terhubung ke broker MQTT-nya, yaitu FMQ, dan nanti disimpan database-nya ke SQLite. Kami itu memakai database SQLite. Nah, bisa kita lihat di sini secara langsung. Ada database, ada ininya, dan di sebelah sini itu ada beberapa strukturnya. Nah, selanjutnya untuk penyimpanan datanya nanti ada di sebelah sini. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya untuk bagian API-nya kita bisa lihat di sini. Maaf. Di sini kami udah buat beberapa. Bisa kita lihat ada login, ada sensor, device, control, user. Ini semuanya. Dan setelah itu nanti ini akan jika ingin di deploy di hosting itu kan kita nanti lewat dari sini, lewat dari terminalnya. Nah, tapi kita hubungkan dulu ke GitHub. Nanti dia tuh kalau misalnya udah terhubungkan, udah selesai, nanti dia bakal seperti ini. Maaf. Nanti dia bakal seperti ini, backend siap di deploy. Nah, di bagian ini merupakan struktur backend kami juga. Nah, setelah udah selesai, langsung kami pakai Railway juga. Ini untuk bagian Railway-nya. Maaf. Nah, backend ini kami deploy ke Railway supaya dia tuh nanti bisa diakses 24 jam dari internet. Nah, dan setiap kami push kode baru, kita otomatis deploy ulang di sini. Nanti kita bisa deploy ulang ke dalam nih. Kalau misalnya ada sukses, dia bakal ada warna hijau. Di sini udah tertulis deploy sukses. Nah, nanti seluruh kode kami itu udah dikelola lewat GitHub supaya dia tuh versinya itu lebih terkontrol. Terus filenya itu password brokernya itu nggak ikut kami unggah ke sini, cukup disimpan di GitHub aja. Sekian penjelasan dari backend. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan implementasi front-end pada Smart Energy Monitoring System. Front-end berfungsi sebagai terbuka yang digunakan pengguna untuk melakukan monitoring dan pengendalian perangkat IoT secara real-time. Pertama, ini merupakan halaman tampilan login, di mana halaman ini digunakan sebagai proses autentikasi sebelum pengguna dapat mengakses sistem. Pengguna memasukkan username dan password, kemudian data tersebut dikirim ke backend menggunakan REST API untuk dilakukan validasi. Apabila data yang dimasukkan benar, sistem akan menyimpan token autentikasi dan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Fitur pada halaman ini meliputi input username, input password, validasi login, penyimpanan token autentikasi, serta pengalihan ke dashboard setelah login berhasil. Di sini kita akan melakukan demo untuk masuk ke halaman dashboardnya, yaitu sebagai admin. Oke, ini merupakan tampilan halaman dashboard, di mana setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman dashboard. Dashboard ini merupakan halaman utama yang menampilkan ringkasan kondisi sistem secara real-time. Pada halaman ini ditampilkan informasi penting seperti data sensor terbaru, nilai daya listrik, status perangkat, serta status koneksi sistem. Data pada dashboard akan diperbaharui secara otomatis menggunakan WebSocket sehingga pengguna tidak perlu melakukan refresh halaman. Fitur yang terdapat pada halaman dashboard ini meliputi penampilan ringkasan monitoring, menampilkan data sensor terbaru, menampilkan status koneksi perangkat, serta monitoring secara real-time. Selanjutnya, halaman monitoring sensor. Oke, ini merupakan tampilan halaman monitoring sensor, di mana halaman ini digunakan untuk menampilkan hasil pembacaan sensor dari perangkat ESP32. Kemudian nilai sensor yang diterima dari backend akan ditampilkan sehingga pengguna dapat memantau kondisi perangkat secara langsung. Fitur pada halaman ini meliputi penampilkan nilai sensor, memperbaharui data sensor secara berkala, monitoring kondisi perangkat. Selanjutnya ada halaman tampilan halaman aktuator. Pada halaman ini digunakan untuk mengendalikan perangkat keluaran atau aktuator yang terhubung ke sistem. Pada aplikasi ini tersedia 2 aktuator yang dapat dikendalikan oleh pengguna. Pengguna dapat menyalakan maupun mematikan aktuator, serta memilih mode operasi manual atau auto. Setiap perintah akan dikirim ke backend menggunakan REST API dan diteruskan ke perangkat ESP32. Fitur yang terdapat pada halaman ini meliputi mengontrol 2 aktuator, mode manual, dan mode auto, serta status aktuator.
Selanjutnya, halaman grafik dan histori. Ini merupakan tampilan halaman grafik histori, di mana pada halaman ini digunakan untuk melihat riwayat hasil monitoring dalam bentuk grafik. Pengguna dapat melihat perubahan data sensor dari waktu ke waktu sehingga lebih mudah melakukan analisis. Selain itu, tersedia fitur filter berdasarkan rentang waktu, dan juga fitur yang tersedia antara lain itu grafik monitoring, riwayat data, filter tanggal, dan analisis perubahan data. Selanjutnya, halaman log aktivitas. Pada halaman ini digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas yang terjadi pada sistem, contohnya proses login, pengendalian aktuator, maupun perubahan konfigurasi. Di mana dengan adanya log aktivitas ini, administrator dapat mengetahui seluruh aktivitas yang dilakukan pengguna. Selanjutnya, halaman manajemen device. Nah, ini merupakan tampilan halaman manajemen device yang hanya dapat diakses oleh administrator karena halaman ini digunakan untuk mengelola perangkat IoT yang terhubung ke sistem. Jadi, administrator ini dapat melihat informasi perangkat beserta status koneksinya. Kemudian, halaman manajemen user. Ini juga merupakan halaman yang digunakan untuk mengelola akun pengguna yang dapat mengakses sistem. Jadi, administrator juga dapat menambahkan pengguna baru, mengubah data pengguna, maupun menghapus akun pengguna. Selanjutnya, yang terakhir yaitu adalah page management MQTT, di mana pada halaman ini itu tuh digunakan untuk melakukan konfigurasi komunikasi MQTT antara backend dan perangkat IoT. Administrator dapat mengatur alamat broker, port, username, password, serta topik komunikasi. Konfigurasi yang disimpan akan digunakan oleh sistem untuk menghubungkan backend dengan perangkat IoT. Pada website ini, front-end berkomunikasi dengan back-end menggunakan dua mekanisme. Yang pertama adalah REST API yang digunakan untuk proses login, pengambilan data, pengiriman perintah kontrol aktuator, serta pengelolaan data. Yang kedua adalah WebSocket yang digunakan untuk memperbaharui data monitoring secara real-time, sehingga dashboard selalu menampilkan informasi terbaru tanpa perlu melakukan refresh halaman. Jadi, front-end Smart Energy Monitoring System menyediakan seluruh fitur yang dibutuhkan mulai dari autentikasi pengguna, dashboard monitoring, visualisasi data sensor, kontrol dua aktuator, hingga history monitoring, log aktivitas, manajemen perangkat, manajemen pengguna, konfigurasi MQTT, hingga komunikasi dengan backend secara real-time, yaitu dengan menggunakan SPA dan WebSocket. Oke, jadi ini buat hardware dari project kami yang pertamanya itu Smart Energy Monitoring System. Jadi di project kami ini pertama ada ESP32 ini. Masuk. Nah, ini ada ESP32 di sini sebagai otak pengendali semua sistemnya ini. Terus jadi ada juga sensor suhu di atas ini ditempel yang ini untuk mengukur suhu yang ada di dalam di sekitar komponennya. Terus ada juga relay. Ini relay 2 channel, tapi yang kami pakai itu cuma satu channelnya aja yang sebelah kiri sini. Jadi relay ini fungsinya sebagai saklar otomatis buat mematikan atau menghidupkan, buat memutus atau menyalurkan arus ke DC motor supaya hidup. Jadi di sini juga ada sensor arus untuk mengukur arus yang akan ada setelah motornya ini berjalan gitu. Terus ada juga adaptor DC ini untuk power yang nyambung ke motornya. Terus ada juga jack female. Jack female ini buat ngebagi adaptor ini jadi plus minus supaya bisa disambung ke motor sama ke relaynya. Terus ada breadboard ini kayak sambungan-sambungannya biar rapi aja. Jadi seperti ini. Di sini juga ada LED. Sini ada LED merah sama LED biru. Nah, ini LED ini buat indikator suhu saat ini yang ada di sekitar komponen. Terus ada juga LCD. Terus ada juga LCD. Nah, LCD ini buat nampilin data yang akan muncul dari semua komponennya ini. Datanya itu diambil dari serial monitor sini, dari kode embeddednya. Oke, jadi mungkin itu aja buat komponen-komponen yang dipakai. Oke, jadi mungkin terakhir kami bakal demoin dulu buat project keseluruhan kami. Nah, jadi buat demonya itu dimulai dari si ESP-nya ini ngebaca sensor suhunya dulu. Jadi di project kami itu ada dua mode otomatis sama mode manual. Dan di tampilan web juga ada di sini buat gantinya. Jadi gantinya itu di web. Nah, terus kalau buat mode otomatis
itu kalau mode otomatis ngebacanya dimulai dari sensor suhu. Jadi kalau misalnya suhunya di atas 30, dia bakalan LED bakal merah ngasih tahu sebagai indikatornya, terus bakal ngidupin relay, yang mana relay ini bakal ngalirin listrik ke DC motor. DC motor ini sebagai kipas angin. Jadi kayak baru bisa DC motornya baru bisa muter waktu si relaynya aktif. Si relay kan saklar ya tadi. Terus kalau misalnya suhunya di bawah 30, dia bakal nunjukin LED itu hijau. LED hijau dia maksudnya listriknya masih normal, suhunya masih di bawah batas kepanasan. Terus kalau merah itu udah di atas panas lah intinya. Nah gitu. Terus kalau misalnya mode manual tadi otomatis sudah, kita masuk ke mode manual. Mode manual itu gantinya di web. Nah jadi di sini. Oke. Nah di mode manual ini kita bisa buat matiin sama nyalain relay secara manual. Jadi relay secara manual. Jadi nggak bergantung sama suhu lagi. Jadi mau suhunya ke di atas batas atau di bawah batas, dia tergantung dari kita nyetel di webnya gitu. Oke, jadi setelah diganti mode manual, di serial monitor juga bakal keganti. Jadi kayak gini misalnya, tadi kan auto, di sini bakal modenya auto kelihatan. Terus kalau misalnya manual, di mode sini bakal berubah jadi manual. Jadi udah kehubung juga sama web ininya. Nah terus buat arus, ini arusnya itu kalau misalnya relaynya lagi mati, dia nggak bakal ngitung apa-apa karena relaynya belum bisa nyambungin listrik. Jadi current sama power ini, current to ampere terus power watt. Jadi kalau misalnya DC motornya itu baru bisa jalan, baru dihitung dan ditampilin di sini, baru ada naik angkanya gitu. Oke, jadi mungkin buat selanjutnya itu buat simulasi mode manual. Jadi buat nyalain atau matiin secara manual kipas atau relaynya. Jadi di sini posisinya sekarang lagi mati, lampunya hijau itu berarti lagi mati. Terus kalau misalnya di sini dinyalakan, hop, nah sini bakal berubah jadi LED bakal merah dan relaynya bakal hidup. Nah ini berarti seharusnya ini udah bisa buat jalanin DC motornya. Bentar. Nah ini udah jalan jadi kayak gini. Terus kalau udah jalan gini, dia bakal ngitung ampere datanya tuh dari, bisa ngeliatnya di dashboard. Bentar. Nggak lama ya, mungkin bisa lihat dari serial monitor juga ada. Jadi ini buat data yang tadi masuk waktu kipasnya itu jalan. Jadi di sini kayak currentnya itu ada di 0,71 ampere, terus powernya ada 3,55 watt, dan kayak gitu. Ini waktu kipasnya tadi nyala. Dan buat sekarang udah kayak gitu. Oke, jadi mungkin sekian aja dari pemaparan dari proyek yang kami kerjakan. Bila ada salah dan kurangnya dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.